Pertama, siapkan 4 butir telur, kemudian tambahkan 100 gram gula pasir, vanili bubuk secukupnya, 1 sendok teh SP. Kemudian mixer adonan sampai mengembang. Untuk takaran gulanya di sini saya menggunakan sebanyak 100 gram karena di resep ini menggunakan pisang yang rasanya juga manis. Jadi menurut saya menggunakan 100 gram gula, hasil rasa kuenya manisnya sudah pas. Setelah adonan mengembang, putih kental dan berjejak, matikan mixernya. Setelah itu masukkan pisang yang sudah dihaluskan. Untuk berat pisangnya ini setelah dikupas sebanyak 300 gram. Nah, ini saya haluskan menggunakan blender. Kemudian mixer kembali adonan sampai tercampur rata. Setelah adonan sudah tercampur rata, kemudian matikan mixernya. Setelah itu sambil diayak, masukkan 250 gram tepung terigu. Untuk tepungnya ini saya masukkan setengahnya dulu. Untuk sisa tepungnya saya masukkan lagi, kemudian saya tambahkan 1/4 sendok teh baking powder, kemudian ayak kembali. Setelah itu mixer kembali dengan kecepatan paling rendah. Jangan terlalu lama ya, asal tercampur saja. Setelah adonan tercampur rata, matikan mixernya. Kemudian aduk-aduk sebentar dengan menggunakan spatula. Setelah itu masukkan 150 ml minyak goreng. Aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur rata. Setelah dirasa adonan sudah tercampur rata, kemudian tuang ke dalam loyang. Sebelum dituang ke dalam loyang, ini saya siapkan 2 bungkus bubuk cappuccino, kemudian tambahkan bubuk kayu manis secukupnya. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Tambahkan 1 sendok makan bubuk coklat hitam. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur rata. Siapkan loyang, kemudian tuang adonan. Tuang secukupnya saja ya, jangan sampai penuh. Setelah itu ratakan. Setelah diratakan, taburi dengan bubuk cappuccino secukupnya. Kemudian tutup kembali dengan adonan. Dan lakukan sama halnya sampai adonan habis dan selesai. Setelah adonan selesai dituang semua ke dalam loyang, untuk selanjutnya akan saya panggang. Dan ini sebelumnya ovennya sudah saya panaskan selama 10 menit. Kemudian panggang kuenya selama 40 menit dengan menggunakan api 180 derajat atau disesuaikan dengan panas oven masing-masing saja ya, karena masing-masing oven panasnya tidak sama. Dan setelah 40 menit dan kue sudah matang, keluarkan dari oven, kemudian biarkan sampai dingin. Setelah dingin, keluarkan dari loyang. Untuk pinggir-pinggirnya ini saya sisir menggunakan spatula supaya untuk mempermudah saat dikeluarkan dari loyang. Setelah dikeluarkan dari loyang dan ini hasilnya. Untuk pinggir-pinggirnya ini saya potong supaya hasilnya lebih rapi. Setelah pinggir-pinggirnya sudah dipotong semua, selanjutnya kuenya saya potong menjadi 3 bagian. Kemudian saya potong-potong kembali.
Untuk ukuran besar kecilnya disesuaikan dengan selera saja ya. Dan untuk resep lengkapnya kalian bisa lihat di kolom deskripsi. Dan ini hasilnya setelah dipotong. Yang ini saya coba, rasanya sangat enak, teksturnya sangat lembut. Cocok sekali sebagai hidangan di saat ada acara keluarga, atau bisa juga dijadikan ide jualan dan isian snack box. Langkah pertama, siapkan 4 butir telur. Kemudian masukkan 170 gram gula pasir. Tambahkan 1 sendok teh SP. Kemudian mixer adonan sampai mengembang, putih kental dan berjejak. Setelah adonan mengembang, putih kental dan berjejak, matikan mixernya. Sambil diayak, tambahkan vanili bubuk secukupnya. Karena tadi saya kelupaan, jadi untuk vanili bubuknya saya masukkan bersama dengan tepung. Kemudian tambahkan 200 gram tepung terigu, setengah sendok teh baking powder, 1 sendok makan tepung maizena. Kemudian ayak semua bahan keringnya. Setelah bahan keringnya sudah selesai diayak, kemudian aduk kembali dengan menggunakan mixer dengan kecepatan paling rendah. Jangan terlalu lama, asal tercampur saja. Setelah adonan tercampur rata, matikan mixernya. Kemudian aduk-aduk sebentar dengan menggunakan spatula. Setelah itu, tambahkan 180 gram margarin yang sudah dilelehkan. Kemudian aduk-aduk kembali sampai tercampur rata. Setelah adonan sudah tercampur rata, adonan akan saya bagi menjadi 2 bagian sama rata. Kemudian untuk mangkok yang pertama, saya tambahkan 2 sendok makan coklat bubuk. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Selanjutnya adonan akan saya tuang ke dalam loyang. Siapkan loyang, kemudian tuang adonan warna putih dulu. Kemudian timpa dengan adonan warna coklat. Untuk takarannya, untuk adonan warna putih saya menggunakan 1 sendok sayur. Dan untuk adonan warna coklat saya menggunakan 2 sendok makan. Dan lakukan sama halnya seperti itu sampai adonan habis dan selesai. Untuk loyangnya ini saya menggunakan diameter 20 cm dan sebelumnya sudah saya olesi dengan margarin supaya tidak lengket. Setelah adonan sudah dituang semua ke dalam loyang, untuk selanjutnya adonan akan saya panggang. Dan ini sebelumnya ovennya sudah saya panaskan selama 10 menit. Setelah itu panggang kuenya selama 40 menit dengan api 180 derajat. Atau disesuaikan dengan panas oven masing-masing saja ya, karena masing-masing oven panasnya tidak sama. Setelah 40 menit dan kue sudah matang, keluarkan dari oven. Kemudian biarkan sampai dingin. Supaya lebih cepat dingin, ini kuenya saya keluarkan dari loyang. Untuk resep lengkapnya kalian bisa lihat di kolom deskripsi. Setelah dikeluarkan dari loyang dan ini hasilnya. Setelah dingin, kuenya saya potong. Nah, dan ini hasilnya. Untuk motifnya sangat cantik sekali. Untuk
Untuk selanjutnya akan saya potong-potong semua. Untuk ukuran besar kecilnya disesuaikan dengan selera saja ya. Untuk motif kuenya sangat cantik, teksturnya pun sangat lembut. Yang ini saya coba, rasanya sangat enak, lembut, tidak seret saat dimakan. Untuk cara bikinnya pun sangat mudah sekali, cocok sekali sebagai hidangan di saat ada acara keluarga, atau bisa juga dijadikan ide jualan dan isian snack box. Demikian resep dari saya, selamat mencoba, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.